Oke ya, itu untuk skala nominal. Terus skala ordinal biasa disebut juga skala Likert ya, karena yang menciptakan namanya Likert ya. Skala yang menyatakan kategori sekaligus peringkat, di mana peringkat tersebut menunjukkan suatu urutan penilaian. Nah, ini yang biasa dipakai skala untuk mengukur, jadi ukuran suatu angket atau instrumen ya. Jadi nanti responden diminta untuk menjawab setuju sampai sangat setuju sampai sangat tidak setuju ya. Jadi tentu dibedain antara setuju dan tidak setuju, makanya ada peringkat gitu ya, kategori peringkat untuk suatu urutan penilaian. Interval, yaitu dalam statistik data interval mempunyai tingkat pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal maupun ordinal ya. Jadi dia di atasnya kedua skala ordinal maupun nominal. Angka yang digunakan dalam data ini selain menunjukkan urutan juga dapat dilakukan operasi matematika. Angka 0 yang digunakan pada data interval bukan merupakan nilai 0 yang nyata. Ya contohnya aja deh ya biar nggak bingung bacanya, yaitu kalau kamu pakai data responden dari masa kerjanya ya atau frekuensi kunjungan, itu intervalnya harus sama. Misalnya pakai masa kerja dari 1 sampai 3 tahun. Berarti nanti yang kedua 4 sampai 5 tahun. Jarak intervalnya harus sama. Gitu ya. Frekuensi kunjungan misalnya 1 bulan sekali. Kemudian 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau mau dikasih jarak 1 sampai 5 bulan. Nanti yang kedua pilihannya adalah 6 sampai 10 kali kunjungan dalam sebulan gitu ya. Dipilih yang intervalnya atau jaraknya sama. Rasio merupakan tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi dari yang 3 skala tadi ya. Data ini termasuk data kelompok data kuantitatif. Angka yang digunakan pada data ini menunjukkan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol. Contohnya penghasilan ya, real penghasilan segitu ya segitu. Nah ini bisa dipakai apabila kamu mau menggunakan di data responden. Misalnya mau mengetahui data penghasilan si responden tuh kamu kasih range aja dari 1 juta sampai 5 juta per bulan gitu ya. Biasanya ini untuk variabel-variabel atau teori-teori yang seperti kepuasan atau dia keputusan pembelian, karena keputusan pembelian biasanya dikaitkan dengan data responden sesuai dengan penghasilannya mampu atau tidak dengan harga produk yang ditawarkan sehingga dia memutuskan membeli atau tidak gitu ya. Oke, ini contohnya dari subbab skala, mulai dari sini dari subbab variabel mulai dari sini ya, tuh kan definisi macam-macamnya disebutkan tadi seperti di slide ya, tapi nanti yang digunakan apa saja diberitahukan. Karena di sini dibilang ya variabel bebas bla bla bla. Nah, variabel bebas yang terdapat dalam penelitian adalah di sini inovasi produk, nanti kamu sebutkan. Oke ya. Ini kenapa X sama Y ini saya coret dalam bimbingan, karena saya tidak menganjurkan Anda menggunakan kode X untuk variabel bebas. Karena teori X ini tidak ada. Adanya adalah variabel bebas. Mending ditulis aja variabel bebas, nggak usah pakai tanda kode X atau Y. Gitu ya. Oke, kemudian struktur babnya yang lain adalah subbab 3, yaitu prosedur penarikan sampel. Ngomongin sampel berarti harus bicara tentang populasi. Populasi tentu tahu dong ya. Populasi merupakan seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian. Namun ada beberapa pertimbangan kenapa orang nggak pakai populasi sebagai sampel, sebagai data dari penelitian tersebut, maunya sampel. Karena misalnya gini, judulnya adalah pengaruh minat pembelian terhadap kualitas produk MRT misalnya. Nah, yang memakai MRT populasi bisa ribuan. Apakah sanggup Anda mau menyebarkan angket ribuan orang? Nah, gunanya sampel adalah menjadikan populasi itu
menjadikan populasi itu menjadi bagian yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi menggunakan sampel itu harus ada alasannya kenapa. Atau kali mungkin di restoran dalam waktu sebulan itu ternyata yang Anda survei pengunjungnya bisa 5.000, ya apa sanggup gitu Anda menyebarkan angket 5.000 tamu di restoran tersebut, karena keterbatasan waktu dan target yang harus dipenuhi juga untuk supaya bisa sidang misalnya gitu ya. Bukan sidang aja, mengadakan penelitian juga dosen juga punya target tertentu, batas waktu. Jadi menentukan populasi sampel itu yang masuk akal, tapi bisa diwakili kebenarannya dari si populasi yang sebenarnya. Nah, di STP ini punya standar sendiri ya. Kalau untuk penelitian yang objeknya adalah jasa, itu dia mintanya STP mintanya adalah minimum 100 responden. Oke ya. Unit analisis dan sampel penelitian Anda tuh siapa, diambil dari mana dan jumlahnya berapa. Itu ya, tadi udah saya jelaskan. Nah, ini ada salah satu rumus untuk menjadikan sampel dari suatu populasi dari Slovin ya. Ini sangat umum banget rumusnya. Nah, misalnya pelanggan kafenya 500 orang, mau pakai sampel supaya lebih akurat dan terpercaya, pakai aja rumus. Jadi jangan main asal menentukan sendiri. Rumusnya adalah ini, kalau mau dipakai boleh. Mau ini standar errornya mau 10% boleh, mau 5% boleh. Cuma kalau 10% itu berarti lebih kecil. Kalau 5% lebih besar nanti dapatnya. Tuh ya. Atau pakai ini tabel tabel Krejci ya. Tabel Krejci tinggal lihat aja, misalnya populasinya 200 berarti sampelnya 132. Populasinya 500 berarti sampelnya harus 217. Ini kalau dihitung lebih besar daripada tadi ya, lebih besar dari kalau kita pakai rumus Slovin. Rumus Slovin ini adalah si populasinya. Terus ini N-nya juga populasi. Tinggal dibagi aja dengan mau pakai margin errornya 10%, ya 0,01 dikali jumlah populasinya ditambah 1, terus nanti dibagi dari N yang jumlah populasinya. Coba aja hitung-hitung juga pasti nanti dibulatkannya juga 100. Ya, trial aja nanti. Terus bagaimana nih kalau misalnya Anda nekat, pokoknya bisa saya 500 responden ditentukan untuk menjadi sampelnya atau populasinya. Tapi ternyata yang mengembalikan angket misalnya nggak 500, paling cuma 350. Lah kan kalau 350 dihitung sampel Slovin atau tadi Krejci juga nggak pas. Nah, nggak pas angkanya tepat 350 kalau di tabelnya nggak ada. Nah, pakailah teori Yin ya untuk memperkuat bahwa training may uncover some unreal time deadlines or expectation regarding available resource. Tuh, jadi diperbolehkan ya karena ada problem ini. Oke. Struktur yang berikutnya adalah subbab keempat. Metode pengumpulan data. Data itu dikumpulkan dengan cara apa? Hanya ada 2 cara, yaitu dengan data primer dan sekunder. Kalau primer itu adalah data yang diperoleh melalui hasil riset langsung di lapangan. Kamu survei, kamu observasi, pengamatan, nyebarin angket, kuesioner, wawancara, itu semuanya data primer karena didapat dari lapangan. Nah, kalau sekunder ada yang didapat dari pihak lain yang sudah ada, yaitu data pustaka atau sumber-sumber yang dipunyai oleh si perusahaan, misalnya buku atau company profile dan sebagainya. Jadi nanti di subbab ke berapa tadi? Saya lupa, subbab ke-4 itu cara nulisnya ya udah cuma data primer dan sekunder, tinggal cari nanti definisinya menurut pakar siapa. Data primer itu adalah apa, data sekunder itu apa, dan sebutkan datanya itu dapat dari mana. Oke ya. Subbab yang berikutnya 5, yaitu metode analisis data. Ini agak panjang karena ini nanti menyangkut ke hasil di bab 4. Jadi semua di subbab 5 metode analisis data isinya uji semua. Ya, yang pertama adalah uji reliabilitas, yang kedua adalah uji validitas, yang ketiga adalah deskripsi statistik, yang keempat adalah korelasi koefisien,
kelima adalah regresi, yang keenam adalah uji hipotesa kalau pakai uji hipotesanya. Nah, ini uji-uji ini harus dilakukan untuk supaya Anda mendapatkan hasil. Kalau nggak pakai uji ini, nggak pakai di metode analisis data, Anda tidak akan bisa mengisi 4. Tuh ya, dan ini nanti hasil outputnya adalah semua berupa angka statistik. Nah, ini dia kenapa dari awal saya bilang kita metodenya penelitiannya adalah deskriptif, digandingkan dengan korelasional, digandingkan dengan pendekatannya kuantitatif, supaya hasil output dari ke-6 uji tersebut bisa dibaca, bisa dianalisa, bisa dideskriptifkan. Oke ya, untuk penjabaran lebih lengkapnya kita masuk ke video ketiga ya, biar cukup waktunya. Terima kasih.